Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Angkop channel pendidikan dan tutorial. Terima kasih saudaraku telah klik video ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share agar kita bangun channel ini bersama-sama. Baik saudaraku, pada video kali ini saya ingin membahas tentang perihal pemerintah diminta undur pengumuman hasil seleksi P3K teknis. Ini alasannya. Seperti diberitakan di liputan6.com, Koordinator Umum Pergerakan Peserta P3K Teknis tahun 2022, Muhammad Ginanjar Diana, mendesak memundurkan dan menyesuaikan pengumuman hasil olah nilai seleksi kompetensi P3K teknis yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 April 2023. Bahkan pihaknya telah membuat petisi terkait hal tersebut. Ginanjar Diana dan rekan-rekannya mempersoalkan adanya passing grade yang dinilai sangat tinggi di seluruh formasi serta terkait kompetisi teknis yang dinilai mempunyai jenjang kesulitan tinggi serta tidak relevan dengan tugas, pekerjaan, dan kompetensi di lapangan. Pada seleksi P3K teknis 2022, banyak peserta yang tidak lulus passing grade karena soal-soal kompetensi teknis tidak relevan dengan jabatannya dan standar passing grade tinggi, sehingga banyak formasi yang kosong, kata Muhammad Ginanjar Diana di Jakarta pada Senin 17 April 2023. Oleh karena itu, kata dia, banyak pihak yang resah dengan adanya fenomena gugur massal pada seleksi kompetensi P3K tenaga teknis tahun 2022 karena terbentur dan terkendala passing grade yang sangat tinggi. Hampir rata-rata peserta dari Sabang sampai Merauke di seluruh formasi dan jenjang tidak lulus passing grade serta tidak dapat mencapai passing grade yang diinginkan oleh pemerintah. Kami punya datanya, katanya, karena sudah dilaksanakan survei, jelasnya. Selain itu, dia menyebutkan semenjak diselenggarakan alternatif CPNS tahun 2017 sampai P3K tahun 2022 oleh BKN, prioritas negara sering ditujukan oleh guru dan tenaga kesehatan. Hal serupa juga terjadi dalam pemrograman P3K tahun 2023. Guru serta tenaga kesehatan dikasih bagian yang besar setiap tahunnya, katanya. Sekiranya tidak tercapai dalam pilihan CPNS atau P3K serta bagian formasi hangus, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya, ujarnya. Selain itu, mereka juga diberi banyak keuntungan berupa afirmasi tambahan berdasarkan usia, lokasi penempatannya, dan lainnya, sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi. Di lain sisi, lulusan yang tidak tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan atau yang dikategorikan menjadi tenaga teknis selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Sama halnya seperti guru dan nakes, bahwa peserta P3K teknis adalah honorer dan dari kalangan umum yang sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah kompeten dengan pengalaman praktis di bidang masing-masing minimal 2-3 tahun, jelasnya.
Ginanjar meyakini hal ini dapat menyebabkan calon ASN sebahagian besar tidak terserap dan akan menjadi gugur massal dikarenakan oleh passing grade yang disyaratkan sangat tinggi, serta masalah soal kompetensi teknis yang sangat sulit pada seleksi kompetensi P3K teknis. Itu tampaknya kontradiktif dengan usaha negara dan tujuan pemerintah dalam rangka penuntasan non-ASN di akhir tahun 2023 yang mesti segera tuntas, ujarnya. Padahal, lanjut dia, pemerintah maraton dari waktu dan juga anggaran yang sudah dekat dan waktu yang sempit menjadi double anggaran, membuat syarat pengembangan ekonomi Indonesia melemah dan pengangguran bertambah. Hasil non-ASN yang akan diasorsingkan dan malah mungkin dirumahkan. Maka dari itu, kami ajukan harapan-harapan yang ada pada petisi. Keinginan serta harapan kami yakni melakukan kebijakan perangkingan pada formasi di mana peserta tes kompetensi teknis sama sekali tidak ada yang mencapai passing grade untuk memenuhi formasi yang tersedia, ujarnya. Untuk menghindari kekosongan formasi yang sangat dibutuhkan atau sangat urgen sifatnya di daerah-daerah, khususnya di daerah yang sangat membutuhkan tenaga ASN, atau melakukan penyesuaian penurunan passing grade formasi secara nasional, khusus untuk nilai kompetensi teknis sebanyak 30% penurunan passing grade secara nasional. Hal ini diharapkan tetap mempertimbangkan kelayakan penurunan passing grade secara nasional dan tetap memperhatikan kualitas ASN atau dengan tetap memperhatikan skor total kumulatif minimal tertentu dan skor kompetensi teknis minimal tertentu, dengan tetap memprioritaskan dan mendahulukan peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya.